Halo guys, perkenalkan nama saya Feranti Mulyawati Eman, NIM 18061102057. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang Nature of Communication and the Communication Process, Nonverbal Communication and Interpersonal Communication, Communication Barrier and Cross-Cultural Communication, Leadership, Manager versus Leader, Trait Leadership, Perspective and Behavioral Leadership Perspective, dan yang terakhir, Leadership Style. Dalam mata kuliah Perilaku Organisasi Internasional dengan dosen pengajar Dr. Grace Nike Sendo SE MAP. Nature of Communication and the Communication Process atau sifat komunikasi dan proses komunikasi. Sifat komunikasi. Yang pertama, komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata, entah lisan maupun tulisan. Melalui kata-kata, mereka mengungkapkan perasaan, emosi, pemikiran, gagasan, atau maksud mereka, menyampaikan fakta, data, dan informasi serta menjelaskannya. Saling bertukar perasaan dan pemikiran, saling berdebat dan bertengkar. Kedua, komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang pesannya dikemas dalam bentuk nonverbal, tanpa kata-kata. Dalam berkomunikasi, hampir secara otomatis, komunikasi nonverbal ikut terpakai. Karena itu, komunikasi nonverbal bersifat tetap dan selalu ada. Komunikasi nonverbal lebih jujur mengungkapkan hal yang mau diungkapkan karena spontan. Proses komunikasi. Schermerhorn mendefinisikan komunikasi sebagai pengiriman dan penerimaan pesan dengan pengertian yang terkait. Proses komunikasi melibatkan beberapa komponen komunikasi, yaitu pengirim informasi, penerima informasi, media atau sarana komunikasi, dan umpan balik terhadap informasi yang disampaikan. Bila salah satu komponen hilang, maka komunikasi tidak dapat berlangsung atau terjadi. Nonverbal communication and interpersonal communication atau komunikasi nonverbal dan komunikasi interpersonal. Komunikasi nonverbal meliputi gerakan tubuh, intonasi, mimik wajah, dan jarak antara pengirim dan penerima pesan. Komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah proses pertukaran informasi, ide, dan perasaan antara dua orang atau lebih melalui metode verbal atau nonverbal. Ini sering mencakup pertukaran informasi tatap muka dalam bentuk suara, ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan gerak tubuh. Model-model hubungan interpersonal. Yang pertama, model pertukaran sosial. Hubungan ditinjau dari segi ganjaran dan biaya. Yang kedua, model peranan. Individu bertindak sesuai dengan ekspedisi peranan dan tuntunan peranan, keterampilan peranan, dan terhindar dari konflik peranan dan keracuan peranan. Ketiga, model permainan. Orang berhubungan dengan orang lain dengan bermacam-macam permainan dan menampilkan kepribadian yang berbeda dalam tiap-tiap permainan. Orang tua, dewasa, atau anak.
Yang keempat, model interaksional, yaitu gabungan dari 3 model di atas. Communication barrier and cross-cultural communication, atau hambatan komunikasi dan komunikasi lintas budaya. Hambatan komunikasi adalah segala sesuatu yang menjadi penghalang untuk terjadinya komunikasi yang efektif. Menurut Robbins 2003, beberapa hambatan dalam komunikasi efektif diantaranya penyaringan, persepsi selektif, kelebihan informasi, defensif, dan bahasa. Sedangkan komunikasi tidak efektif secara sempurna karena ada hambatan-hambatannya, yaitu hambatan sistematis, teknis, biologis, fisiologis, dan kecakapan. Komunikasi lintas budaya. Komunikasi lintas budaya adalah proses di mana dialihkan ide atau gagasan suatu budaya yang satu kepada budaya yang lain dan sebaliknya. Dan hal ini bisa antar 2 kebudayaan yang terkait ataupun lebih. Tujuannya untuk saling memengaruhi satu sama lainnya, baik itu untuk sebuah kebaikan kebudayaan maupun untuk menghancurkan suatu kebudayaan, atau bisa jadi tahap awal dari proses akulturasi atau penggabungan 2 kebudayaan atau lebih yang menghasilkan kebudayaan baru. Leadership, manager versus leader, atau kepemimpinan, manajer versus pemimpin. Leadership atau kepemimpinan dapat diartikan dan digambarkan dalam banyak cara, di mana hampir semua orang merasa telah mengenalnya, tetapi seringkali mengalami kesulitan dalam mendefinisikan. Batasan antara pemimpin dan manajer adalah suatu kesalahan jika beranggapan bahwa seorang leader sama dengan manajer. Beberapa manajer menjalankan fungsi-fungsi sebagai leader menurut definisi. Mereka berusaha mempengaruhi subordinatnya untuk mencapai objektif perusahaan. Oleh sebab itu, seorang manajer dalam melakukan aktivitas hanya membuat perencanaan, pemrosesan data, komunikasi dengan pelanggan, dan lain-lain. Seorang manajer bukanlah seorang leader. Leadership style atau gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan adalah cara yang dipergunakan pemimpin dalam mempengaruhi para pengikutnya. Ada 3 gaya kepemimpinan, yaitu: pertama, gaya kepemimpinan otoriter adalah gaya pemimpin yang memusatkan segala keputusan dan kebijakan yang diambil dari dirinya sendiri secara penuh. Segala pembagian tugas dan tanggung jawab dipegang oleh si pemimpin otoriter tersebut, sedangkan para bawahan hanya melaksanakan tugas yang telah diberikan. Yang kedua, gaya kepemimpinan demokratis adalah gaya pemimpin yang memberikan wewenang secara luas kepada para bawahan. Setiap ada permasalahan selalu mengikut sertakan bawahan sebagai suatu tim yang utuh. Dalam gaya kepemimpinan demokratis, pemimpin memberikan banyak informasi tentang tugas serta tanggung jawab para bawahannya. Yang ketiga, gaya kepemimpinan bebas. Pemimpin jenis ini hanya terlibat dalam kuantitas yang kecil, di mana para bawahannya yang secara aktif menentukan tujuan dan penyelesaian masalah yang dihadapi.